Debat keempat Pilpres 2019 usai digelar malam tadi. Berbagai isu menarik dibahas dalam setiap gelaran debat. Namun apakah acara debat ini dapat mengerek elektabilitas masing-masing paslon? Berikut kami tampilkan sejumlah data mengenai pengaruh acara debat Pilpres terhadap elektabilitas para paslon yang sedang bertarung. Kita lihat terlebih dahulu bahwa dalam pemilihan presiden 2019 ini digelar 5 kali debat di mana temanya sudah ditentukan oleh KPU, namun pertanyaannya nanti ditentukan oleh panelis yang dipilih oleh KPU dan ini berbeda dari debat yang satu ke debat yang lain. Debat yang pertama digelar pada tanggal 17 Januari 2019 dan yang kedua 1 bulan kemudian pada tanggal 17 Februari 2019. Di debat kedua ini diikuti hanya para calon presiden saja. Temanya adalah energi dan pangan, lalu sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur. Debat ketiga juga 1 bulan kemudian 17 Maret 2019, debat ketiga ini diikuti oleh para calon wakil presiden saja dengan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Nah, yang semalam kita saksikan adalah debat keempat yang berlangsung pada tanggal 30 Maret 2019 yang sama-sama kita ketahui mengangkat tema mengenai ideologi, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan, serta hubungan internasional. Debat kelima atau debat terakhir akan digelar pada hari Sabtu 13 April 2019 atau 4 hari sebelum pemungutan suara dan hari terakhir kampanye sebelum memasuki masa tenang. Yang akan jadi tema di debat kelima adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta industri. Nah, kita lihat bagaimana dampak dari debat-debat ini terhadap elektabilitas para paslon. Kita lihat dari Carta Politika, lembaga survei ini rupanya sudah memantau elektabilitas para paslon setidaknya dalam 5 bulan terakhir. Carta bahkan mengkomparasi perbedaan elektabilitas sejak Oktober 2018 sampai Maret 2019 yang ternyata relatif stagnan. Dikatakan bahwa debat tidak mempengaruhi elektabilitas kedua pasangan calon karena sudah memiliki basis pendukung yang sama-sama loyal. Kalau kita ingat pada Oktober 2018 elektabilitas Jokowi Ma'ruf sebesar 53,2% di surveinya Carta Politika. Lalu perolehan suara Prabowo Sandi pada Oktober 2018 35,5%. Di Maret 2019 pada survei yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 Maret elektabilitas Jokowi Ma'ruf tercatat 53,6%, meningkat 0,4% dan elektabilitas Prabowo Sandiaga sebesar 35,4% atau turun 0,1%. Dalam 5 bulan ini relatif stagnan bisa dikatakan demikian. Yang juga mengatakan hal yang sama ada juga lembaga survei yang lainnya adalah LSI. LSI mengatakan bahwa debat hanya berpengaruh sedikit pada undecided voters. Dan ini juga sudah dikeluarkan oleh survei yang dirilis pada Agustus tahun lalu di mana tren dukungan terhadap Jokowi Ma'ruf Amin stabil di atas 50% dengan selisih rata sebesar 20% dibandingkan dengan Prabowo Sandi. Ini sudah terjadi sejak Agustus tahun lalu sampai Maret 2019 ini menurut pantauan LSI. Dan kita lihat bagaimana imbas atau dampak debat pada elektabilitas masing-masing paslon khususnya pada debat ketiga yang sudah berlalu kemarin. Dan ini merupakan kita ambil dari Indobarometer usai debat ketiga yang diikuti oleh para calon wakil presiden, elektabilitas Jokowi Ma'ruf masih menang, pasangan 01 mendapatkan elektabilitas sekitar 50,2%, sementara pasangan 02 sekitar 28,9%. Ini angkanya tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan survei-survei yang dilakukan pada bulan Agustus, September, Oktober hingga bulan Maret saat ini. Begitu juga hasil survei yang dilakukan oleh LSI pasca debat ketiga, di mana pasangan nomor urut 01 masih menang dengan persentase 58,7%, sementara pasangan 02 meraih 30,9%. Nah, bagaimana dengan debat keempat yang sudah sama-sama kita saksikan semalam, apakah juga akan berpengaruh pada elektabilitas pasangan calon? Saya akan kembalikan kepada rekan Robert Haryanto yang akan mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana jalannya debat Capres keempat kemarin bersama pakar komunikasi politik. Baik, Robert, silakan. terima kasih Andi Rami atas informasinya. Ini adalah fakta yang cukup menarik karena what's the point of punya debat kalau saya tidak mempengaruhi dari undecided voter yang selama ini masih mengambang pilihannya kemana. Telah hadir bersama dengan saya adalah Mbak Lely Aryani, pakar komunikasi politik. Mbak Lely, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Kalau Mbak Lely lihat, akan saya berangkat dari data yang telah ada bahwa 3 debat terakhir tidak mempengaruhi perolehan elektabilitas menurut hasil survei. Tapi apakah debat keempat ini akan berbeda?
Ya, intinya begini, debat itu adalah wujud lain dari komunikasi pemasaran politik dalam bentuk kampanye, sebenarnya seperti itu. Bagaimana para kandidat mempresentasikan diri sehingga brandingnya bisa berubah atau menetap atau seperti apa gitu ya. Nyatanya di debat pertama dan kedua itu hampir tidak ada pengaruh yang signifikan bagi keterpilihan undecided voters terutama. Padahal yang dikejar adalah undecided sama swing voters. Karena kalau strong voters kan tuh mau diapain juga nggak akan goyah gitu kan. Ya udah keras, mereka akan menetap dalam pikiran mereka. Bahkan misalnya kampanye terbuka pun itu yang datang juga itu udah punya frame masing-masing. Nah, sehingga itu juga tidak akan merubah. Menjadi heran saya juga ketika debat itu tidak mempengaruhi undecided voter, artinya apa? Ada daya tahan yang demikian kuat bagi kedua pendukung dan bagi mereka yang melihat proses itu, terutama bagi undecided voter dan swing voter untuk tetap menilai kembali sampai detik terakhir barangkali mungkin perubahan itu akan terjadi. Oke, ada perubahan dan juga perbaikan dari cara penyelenggaraan. Kalau kita lihat dari debat pertama yang ada capres ya, debat pertama, debat kedua dan juga hingga debat keempat karena debat ketiga hanya cawapres. Ada perubahan dari penyelenggaraan, ada juga perubahan dari dinamika yang terjadi dalam debat. Apakah sekarang dengan dinamika yang terakhir dapat mempengaruhi undecided dan juga swing voters? Debat pertama saya duga karena ada kisi-kisi sehingga elaborasi dari kedua pihak itu tidak muncul. Debat kedua nampak sedikit panas, tapi kemudian itu tidak memunculkan otentisitas dari kedua calon. Debat ketiga karena itu wakil ya, karena bagaimanapun yang kita pilih adalah presidennya, bukan wakilnya. Nah, debat keempat ini justru ini menampilkan kembali otentisitas keduanya. Saya pikir ketika hasil survei nanti akan digelar itu akan ada pergeseran sedikit, belum terlalu banyak. Berarti debat keempat ini yang paling berdampak? Iya, paling berdampak karena itu mengembalikan identitas mereka masing-masing. Jadi mana pendukung yang kemudian berpikir bahwa Pak Jokowi misalnya kok jadi berubah gini-gini, padahal kemarin saya mau milih nggak jadi memilih, atau demikian juga bagi pemilih sebelumnya saya udah menetapkan pilihan karena saya nggak suka yang kayak gini, lalu kemudian ini sudah tampil kembali seperti semula, saya percaya pada dia. Oke, gitu apakah intinya. ada kemudian perubahan citra yang ditampilkan dari para capres yang berbeda selama masa kampanye mungkin dibandingkan dengan debat semalam? Iya, kan orang selalu mengatakan panggung politik itulah panggung untuk bercitra, gitu kan. Sehingga citra itu sendiri kan definisinya adalah sesuatu yang tidak ada tetapi diada-adakan. Nah, sehingga penampilan, simbol-simbol yang dikenakan seolah-olah berubah identitasnya. Di debat pertama dan kedua itu terjadi gitu. Di debat ketiga lalu kemudian muncul otentisitas itu. Sehingga citra yang diinginkan itu tampil apa adanya. Jadi mereka lebih bisa melihat mana karakternya yang seperti ini, mana yang karakternya seperti Coba itu. kita bahas satu persatu. Kalau citra Pak Jokowi yang Anda tangkap dari debat semalam, kesan apa yang Anda tangkap? Ya, otentisitas muncul bahwa dia itu meskipun menyampaikannya dengan cara yang lembut gitu ya, tetapi dia ada ketegasan di dalamnya. Bahwa dia memiliki ide yang tidak bisa digoyahkan. Nah, misalnya dari frame pertama bahwa dia itu rajin menyapa, gitu kan? Rajin menyapa? Iya, rajin menyapa termasuk ketika pembukaan. Kenapa saya mengatakan Pak Jokowi memenangkan panggung ketika di kata salam karena dia menyebutkan nama Pak Prabowo sementara Pak Prabowo tidak. Itu terjadi di debat pertama. Di debat kedua itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi sama-sama menyapa mereka masing-masing. Jadi Pak Jokowi sudah leading dari awal debat? Ya, kita tidak menyatakan soal substansi ya, tapi bagaimana mereka menguasai panggung itu. Lalu karakter itu muncul, bagaimana kemudian gaya, bahasa tubuh, ekspresi wajah, lirikan mata, kemudian mempresentasikan tentang mereka itu semuanya. Di terakhir misalnya, ketika apresiasi harus disampaikan, Pak Jokowi mengatakan ini semua adalah untuk rakyat gitu. Tapi kita tetap bersahabat meskipun kita berbeda. Saya pikir Pak Prabowo akan menutup dengan kalimat penutup gitu kan, tapi tidak, justru menjawab pernyataan Pak Jokowi. Jadi apakah yang akan dilakukan untuk rakyat atau tidak itu tidak Bagaimana tidak dengan Pak Prabowo? Karena ini adalah dikatakan mungkin adalah ini debat yang paling ditunggu oleh BPN karena ini adalah dikatakan panggungnya Prabowo. Seharusnya karena berlatar belakang militer yang lekat dengan pertahanan dan juga keamanan. Tapi akan saya putarkan ini adalah dinamika yang terjadi pada saat debat yang memperlihatkan Prabowo terlihat emosional. Ya, betul. Diplomasi keluar negeri memang yang pertama adalah kepentingan nasional kita yang harus dinomorsatukan. Kepentingan nasional kita yang tetap harus dinomorsatukan. Kemudian yang kedua juga perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ini penting sekali. Kemudian diplomasi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjalin perdagangan, investasi dengan negara-negara lain. Saya melihat perkembangan sekarang ini baik di PTA, di FTA, di SEPA, kita memiliki kemajuan yang sangat besar. Saya ini
memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang, ribuan tahun, sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai, Pak. Saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu. Jadi saya mohon Pak, ini bukan menyalahkan, tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Yang Mbak apa dampak yang didapatkan oleh elektoral ya, terkait dengan sikap ini oleh Prabowo? Ini kan adalah impression manajemen politik. Jadi bagaimana mengelola citra di panggung politik perdebatan ini yang kemudian karakter itu akan berdampak pada calon pemilih. Betul. Terutama yang undecided dan swing voter yang saya katakan tadi. Jadi kalau memeru publik itu tidak menyukai sesuatu yang orang yang emosional, tidak gerasa gerusu dan sebagainya, ini menyebabkan persepsi terhadap kandidat itu menjadi lebih menurun. Berarti ini gitu. sikap ini merugikan Prabowo Subianto. Sebenarnya merugikan Prabowo. Jadi itu kalau saya menilai itu bukan bentuk ketegasan, tapi bahwa itu memancing kembali bahwa karakter yang asli dari seorang Prabowo gitu. Sementara apa yang dinyatakan itu misalnya ada satu lagi belum diputar ya, misalnya soal bahwa kita ini dihinakan, kita tidak dianggap wartawan asing dan sebagainya. Itu menurut saya adalah sesuatu yang menghinakan Ibu Pertiwi gitu ya, Ibu Pertiwi. Ini kurang relevan bagi generasi muda yang memberikan dukungan dan apresiasi besar terhadap bagaimana mereka ingin membela bangsa ini. Ya itu kalau tidak salah pada saat pembahasan Rohingya di Myanmar yang Prabowo mengatakan bahwa Prabowo merasa kalau seandainya bangsa Indonesia tidak dihargai oleh negara-negara Asia saja. Padahal di beberapa banyak negara kita kan begitu dijadikan contoh, termasuk soal demokrasi misalnya. Kemudian Pak Jokowi juga mengemukakan bahwa bagaimana dengan modal bahwa kita pemilik Muslim terbesar di dunia, kita bisa mengelola persahabatan itu, demokrasi dan sebagainya. Lalu kemudian menjadi bentuk bagaimana OKI bisa kita laksanakan, menjadi suatu kegiatan internasional yang justru berdampak positif bagi kita. Jadi yang satu memuliakan, yang satu mencoba menghinakan menurut saya. Mungkin itu ada apa? Ya, mungkin ke depan, mungkin debat kelima ini kan akan mempresentasikan kembali bagaimana apresiasi terhadap bahwa kita memiliki negara yang seharusnya dari diri kita dulu memujinya. Gitu. Oke, apakah kemudian Anda melihat ini adalah sebuah grand design yang lebih besar karena narasi dari BPN dan dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno, apapun topik pembahasannya adalah ke ekonomi rakyat susah, anti asing, kemudian korupsi stadium 4 gitu. Apakah ini kemudian narasi yang menjadi grand design yang diselipkan dalam setiap argumen? Iya, karena politik itu kan by design, jadi bukan by accident. Jadi karena itu adalah by design, apapun bentuknya mereka menganggap bahwa problem terbesar itu adalah tenaga kerja dan ekonomi. Sehingga yang dipermasalahkan adalah tentang hubungan internasional, kembali lagi ke ekonomi. Pertahanan keamanan kembali lagi ke jawaban ekonomi. tidak relevan. Tidak relevan, jadi substansinya justru tidak ketemu. Dari awal misalnya orang memperkirakan tentang ideologi dan pemerintahan yang lebih menonjol gitu kan. Lalu kemudian malam tadi berkembang, semuanya menjadi menonjol seperti itu. Pak Jokowi juga dengan kapasitas sebagai petahana itu sudah menyatakan bahwa berbagai program yang memang menurut saya ada sesuatu yang perlu disampaikan oleh Pak Jokowi sebenarnya. Oke, kita belum mencapai semuanya, tetapi ini akan membuat kita sesuatu yang bisa dilanjutkan gitu. Ya, sentuhan-sentuhan seperti itu, pemerintahan Dilan, digital melayani. Kemudian kalau kita lihat penampilan Pak Jokowi kemarin dengan tema pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, memakai sneakers kalau saya lihat. Ini kan kemudian terlihat santai, agak bergaya milenial. Pak Ma'ruf pun kemarin memakai kalau tidak salah sarung dengan jaket hoodie. Itu kan menunjukkan ada sentuhan milenial. Apakah kemudian ini berdampak pada pemilih-pemilih milenial yang di bawah 40 tahun? Iya. Pemilih milenial itu kadang-kadang bukan melihat bentuk fisik, tapi bagaimana cara kandidat itu mengelola impression manajemen politiknya sehingga menyasar ke publik. Jadi pertukaran pesan politik, jadi bukan penyampaian pesan politik. Pertukaran pesan politik itu jauh yang lebih penting. Jadi kalau dia diapresiasi berarti pesan politiknya sampai. Tapi kalau tidak diapresiasi itu belum tentu. Jadi terlihat saja bagaimana Pak Jokowi pakai motor misalnya, pakai baju dan jaket. Beberapa pihak misalnya yang merasa anti mengatakan itu seperti dikemas. Tapi kalau kemarin di tema yang berat seperti ini, penampilannya, substansi sudah berat tapi penampilannya dibuat lebih ringan, apakah ini kemudian kombinasi yang bagus?
kombinasi yang bagus menjadikan Pak Jokowi tidak terbebani untuk menjelaskan sesuatu yang memang sudah dikerjakan dan mungkin akan dilanjutkan seperti itu. Sementara memang penampilan pertama Pak Prabowo udah pakai jas terus ya, jadi itu adalah simbol yang mereka kenakan karena politik juga adalah simbol. Jadi pesan politik itu menyampaikan. Jadi kadang-kadang kewibawaan disimbolkan dengan baju menurut seseorang, tapi tidak bagi orang lain. Gitu. Oke, kemudian apakah bisa kita katakan menurut apakah kemudian Anda dapat tegaskan pernyataan apakah kemudian Jokowi menang di materi-materi yang seharusnya menjadi materi yang hebat bagi seorang Prabowo, yaitu pertahanan keamanan? Ya, dia menjadi seimbang gitu. Kalau pertama diunggulkan adalah Pak Prabowo, lalu kemudian seolah-olah wah ini di luar ekspektasi, nampaknya Pak Jokowi juga jauh lebih menguasai karena lebih tahu bagaimana dapurnya pertahanan dan keamanan yang selama ini dikelola. Bagaimana rapat kerja dengan Komisi 1 misalnya membincang tentang alutsista gitu ya. Ini juga kan menjadi problem lama yang ternyata alutsista itu mungkin ada sesuatu pernak-pernik tentang yang dikorupkan sehingga Pak Prabowo mengatakan ABS. Problem ABS itu sejak zaman Orde Baru sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi tidak ada sesuatu yang menurut saya inovasi tertentu yang memunculkan bagaimana tema-tema ini muncul menjadi karakternya Prabowo. Oke, berarti terlihat penguasaan dari Pak Jokowi kalau disimpulkan. Terima kasih Mbak Lely Aryani, pakar komunikasi politik. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya.